Kalau Anda mau jadi investor yang andal, ada satu keahlian yang wajib hukumnya, bisa membaca rapor kesehatan sebuah perusahaan. Nah, hari ini kita akan sama-sama melatih skill itu. Kita akan bedah tuntas laporan keuangan dari Solusi Tunas Pratama atau SUPR, seolah-olah kita ini dokter yang lagi memeriksa kondisi pasiennya. Jadi, SUPR ini bisnisnya ngapain sih? Gampangnya gini, mereka itu yang punya dan ngurusin menara-menara telekomunikasi. Ya, tiang-tiang tinggi yang bikin sinyal di HP kita lancar jaya. Jadi bisa dibilang mereka ini salah satu tulang punggung yang bikin kita semua bisa tetap online. Laporan keuangan itu bukan cuma sekumpulan angka yang bikin pusing loh, anggap aja itu sebuah cerita. Dan di sini, saya akan bimbing Anda gimana cara bacanya. Anggap sesi ini sebagai sesi mentoring. Kita pelajari bareng-bareng, langkah demi langkah, biar nanti Anda bisa analisa sendiri. Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke cek pertama dari 3 cek wajib seorang investor, profitabilitas. Pertanyaannya mungkin kedengeran simpel, tapi ini yang paling krusial. Bisnisnya ini beneran menghasilkan untung atau enggak? Analisis yang bagus itu selalu dimulai dari sini. Coba deh perhatikan angkanya baik-baik. Penjualannya itu naik ya dari sekitar 1,8 triliun ke 1,9 triliun rupiah cuma dalam setahun. Ini sinyal pertama yang bagus banget. Artinya apa? Artinya layanan mereka makin laku, makin banyak yang butuh. Jadi, untuk cek pertama, kita bisa kasih centang. Tapi pendapatan doang nggak cukup. Pertanyaan lanjutannya, setelah dikurangi biaya-biaya pokok, berapa untung kasarnya? Nah, ini dia jawabannya. Laba kotornya itu tembus 1,4 triliun rupiah. Ini nunjukin kalau bisnis inti mereka itu emang sangat menguntungkan. Marginnya tebal dan ini yang kita suka sebagai investor. Coba deh ingat-ingat kalimat ini. Pertumbuhan pendapatan itu ibarat detak jantung perusahaan. Kalau detaknya kuat, stabil, dan terus bertumbuh kayak gini, itu tandanya perusahaannya hidup dan sehat. Super nunjukin detak jantung yang sehat, dan ini jadi fondasi untuk semua hal bagus yang akan kita lihat setelah ini. Oke, profitnya udah kita cek, hasilnya bagus. Sekarang, cek wajib kedua. Seberapa kuat pondasinya? Soalnya perusahaan untung tapi rapuh itu kayak bangun rumah mewah di atas pasir. Bahaya kan? Makanya sekarang kita bedah neraca keuangannya buat lihat seberapa kokoh perusahaan ini. Di neraca keuangan ada 2 kubu utama. Liabilitas, ini adalah semua utang-utangnya, dan ekuitas, nah ini adalah modalnya sendiri, uang dari para pemilik. Aturan mainnya gampang banget, kita mau lihat ekuitasnya jauh-jauh lebih besar daripada liabilitasnya. Itu tanda perusahaan yang mandiri, bukan yang hidup dari utang. Dan wow, lihat ini, grafiknya ini udah bicara dengan sangat jelas. Modal sendirinya atau ekuitas itu 8 triliun rupiah, sementara total utangnya cuma 2,1 triliun, perbandingannya hampir 4:1. Nah, ini yang saya sebut sebagai benteng keuangan yang super kokoh. Tapi yang lebih keren lagi, itu bukan cuma potret sesaat, tapi trennya. Coba lihat, utang mereka itu turun drastis loh, turun 1 triliun. Dari 3,1 jadi 2,1 triliun. Dan di saat yang bersamaan modalnya malah nambah. Ini bukan sulap, ini bukti manajemen yang pinter ngelola duit. Mereka terus memperkuat bentengnya dari tahun ke tahun. Oke, kita udah lihat profitnya. Oke, pondasinya juga kokoh. Sekarang cek wajib ketiga, yang paling penting dan sering banget dilewatkan sama investor pemula, arus kas. Ingat ya, profit is an opinion, cash is a fact. Laba itu opini, tapi uang tunai itu fakta. Kita mau lihat uangnya beneran ada atau cuma di atas kertas. Kenapa sih ini krusial banget? Gini, perusahaan itu bisa aja nyatet penjualan sebagai laba, padahal duitnya belum dibayar sama pelanggan. Nah, laporan arus kas inilah yang jujur ngasih tahu kita berapa banyak uang tunai beneran yang masuk ke rekening perusahaan. Ini adalah reality check-nya. Laporan arus kas itu ada 3 bagian. Tapi sebagai investor, mata kita harus tertuju ke nomor 1. Arus kas dari aktivitas operasi. Ini adalah napasnya perusahaan. Uang yang datang langsung dari pelanggan. Ini adalah sumber kas yang paling sehat, paling murni, dan paling kita andalkan. Dan angkanya luar biasa. Di tahun 2025, SUPR menghasilkan lebih dari 2 triliun rupiah kas bersih dari operasionalnya. Coba perhatikan, angka kas ini bahkan lebih tinggi dari total penjualannya. Ini adalah konfirmasi paling kuat. Profit mereka bukan cuma angka semu, tapi benar-benar uang tunai yang masuk ke bank.
Baiklah, 3 cek wajib sudah kita selesaikan. Cek profit, cek kekuatan, dan cek arus kas. Sekarang, tiba waktunya sang mentor untuk memberikan diagnosis akhir. Jadi, apa kesimpulan dari hasil pemeriksaan rapor kesehatan SUPR ini? Rapornya sangat terang benderang. Cek profitabilitas, lulus. Penjualan dan labanya tumbuh. Cek kekuatan finansial, lulus dengan nilai istimewa. Utangnya turun, modalnya makin kuat. Cek arus kas, lulus dengan pujian. Uang tunai dari pelanggannya melimpah ruah. 3 pilar kesehatan keuangannya berdiri dengan sangat kokoh. Oke, tugas saya sebagai mentor di sini adalah membekali Anda dengan cara berpikir dan kacamata untuk membaca data, bukan untuk memberitahu Anda harus beli saham apa. Keputusan investasi itu 100% harus ada di tangan Anda. Nah, sekarang dengan rapor kesehatan yang seprima ini, pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Apakah Super layak untuk masuk ke dalam daftar pantau investasi Anda?